Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 SD Negeri 3 Sembiarum? Tentunya kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk terus menaati protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19 ini. Baik, setelah kita lama tidak bertatap muka, kali ini Pak Guru akan mengawali perjumpaan kita walaupun ini melalui video. Diharapkan kalian tetap semangat belajar, tidak lupa juga berdoa supaya selalu sehat, selalu kuat ya, dan menjadi anak yang sukses dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Nah, tentunya setelah liburan kurang lebih 3 minggu, kalian sudah siap kembali untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghormati. Ya. Jadi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, nanti di semester 1 itu ada cukup banyak pelajaran. Ada pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4, lalu pelajaran 5. Nanti yang pertama indahnya saling menghormati ya, kita akan mempelajari itu. Kemudian pada buku kalian buka halaman 2, itu sudah ada ilustrasi dari indahnya saling menghormati ya. Jadi sebagai pengantar bahwa negara kita, negara Indonesia itu menggunakan dasar yaitu Pancasila sebagai landasan bernegara kita. Artinya apa? Kita di dalamnya itu wajib dan harus menghormati sesama anggota negara atau sesama warga Indonesia, walaupun kita di sini kadang berbeda suku, bangsa, dan agama serta ras ya. Jadi seperti di halaman 2 itu, ketika umat Islam menunaikan ibadah menuju masjid, kemudian umat Kristen atau Katolik menuju gereja, kemudian umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, dan umat Konghucu menuju kelenteng, itu sudah jelas ya. Jadi di sana negara kita itu mewajibkan untuk saling menghormati ya. Saya lanjutkan ya, mengenai saling menghormati tentang umat yang berbeda-beda seperti pada negara kita, negara Indonesia. Sebetulnya sejak zaman dahulu ketika Nabi Muhammad masih hidup itu, Nabi Muhammad juga menyontohkan untuk kita saling menghormati kepada lain umat agama maupun lain umat suku atau lain suku. Nabi Muhammad tidak pernah berlaku kasar kepada umat selain Islam. Nabi Muhammad selalu mengedepankan untuk berdiskusi atau bermusyawarah supaya menemukan jalan yang terbaik. Sikap saling menghormati atau yang lebih dikenal yaitu dengan istilah toleransi itu sebetulnya sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup atau sejak zaman dahulu ya. Nabi Muhammad SAW sebetulnya sudah menemukan atau menjumpai masalah tentang toleransi. Permasalahan toleransi dalam hal keyakinan antar umat beragama, seperti umat Islam mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain, berpartisipasi dalam ibadah-ibadah umat non-muslim dengan merayakannya, atau bentuk-bentuk kerjasama yang mentoleransi kesyirikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya terjadi pada zaman sekarang ya. Jadi pada zaman dahulu tokoh-tokoh Quraisy seperti Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wail, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW seperti berikut. Wahai Muhammad,
bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian orang-orang Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami akan amalkan atau kami akan lakukan itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Inilah toleransi atau sikap saling menghargai yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy di zaman Nabi SAW. Mereka mengajak Nabi Muhammad untuk ikut dalam ajaran mereka, mengambil hal-hal yang baik yang ada pada agama mereka dan menghormati kesyirikan yang mereka lakukan. Inilah jalan damai yang mereka tawarkan agar Nabi Muhammad tidak terus menyerukan dakwah yang menurut mereka menimbulkan perpecahan di kalangan kabilah-kabilah Quraisy yang sebelumnya saling menghormati. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab ajakan orang-orang Quraisy tadi, ya, yang mengajak untuk bertukar agama, atau Nabi Muhammad diajak untuk melakukan sesuatu yang baik dari agama mereka, agama Kristen, ya. Allah mewahyukan berupa surat Al-Kafirun. Nah, di situ kamu buka juga di halaman 3 tentang keterangan surat Al-Kafirun, ya. Surat Al-Kafirun di situ berarti, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untuk mulah agamamu dan untuk pula agamaku. Di zaman sekarang, seruan-seruan untuk toleransi ini lebih halus dari keterus-terangan orang-orang Quraisy di atas. Umat-umat non-muslim saat ini mengambil pelajaran bahwa ajakan terus terang seperti di atas tentu saja akan ditolak mentah-mentah, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah menolaknya. Jadi kalian harus bisa membedakan, yaitu antara saling menghormati dan apa itu namanya ajakan untuk melakukan ajaran agama lain, ya. Jadi jelas kalau kita menghormati ajaran lain berarti membiarkan orang yang memeluk agama lain untuk beribadah secara cara mereka sendiri dan menghormati, tidak memusuhi mereka. Mereka juga tidak boleh merusak apa yang telah menjadi ajaran kita, gitu ya. Jadi kalian bedakan di situ antara menghormati atau toleransi dengan apa namanya tadi, bertukar agama. Jadi sangat dekat, ya. Hati-hati, kalau kita menghormati itu wajib, tapi kalau kita bertukar agama itu tidak boleh, karena seperti dalam surat Al-Kafirun Allah tegaskan di situ tidak boleh kita melakukan ibadah atau tatanan ibadah atau ajaran ibadah seperti ajaran selain Islam, seperti itu, ya. Lalu kalian buka halaman 3. Nah, ini ada keterangan surat Al-Kafirun adalah surat ke-109, jumlah ayatnya ada 6. Lalu surat Al-Kafirun diturunkan di Mekah, merupakan surat Makkiyah. Kalau sebelum kamu membaca surat Al-Kafirun, kamu perhatikan dulu tanda baca yang ada, ya, dalam huruf hijaiyah. Itu ada fathah, nanti kasroh, dhamma, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin, sukun dan tasdid.
Setelah kalian melihat tanda baca pada surat Al-Kafirun yang ada 8 tadi, langsung saja kita praktekkan membaca surat Al-Kafirun ya. Baik, perhatikan dulu, Pak Guru akan membacakan, nanti kamu mengulang-ulang sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bisa ya untuk diulang-ulang sendiri nanti ya. Nah, ini ada beberapa di sini tentang tajwid ya, atau hukum bacaan panjang pada surat Al-Kafirun. Ini ada di sini ada huruf ya yang berharakat panjang. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa saja tajwid yang akan atau yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Untuk kali ini tugas dari Pak Guru yaitu kamu membaca surat Al-Kafirun ini, kemudian kamu buat lewat voice note atau pesan suara, kemudian nanti kirim ke WA ya, WA di nomor yang sudah ada di video nanti ya. Jadi ini dikirim di nomor ini ya, nanti berupa voice note atau pesan suara hasil dari kamu membaca surat Al-Kafirun. Ingat, tadi pesan dari surat Al-Kafirun yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu menghormati ya, saling menghormati kepada semua ya, baik sesama manusia, baik lingkungan maupun kepada hewan-hewan, kita juga saling menghormati ya. Itu walaupun kita berbeda suku, agama, bangsa dan negara, kita harus tetap saling menghormati agar supaya tercapai kedamaian ya. Kurang lebihnya sampai sini dulu pertemuan kita akhiri. Ingat, tugasnya kalian membuat pesan suara dan kirim ke WA ke nomor yang ada di sini ya. Baik, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.